Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nilam Sari Dwi Tami, NPM 1911080350 dari kelas H semester 5 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang studi kasus anak dan remaja yang berjudul kejenuhan belajar pada siswa SMA. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan kejenuhan belajar? Apa ya yang dimaksud dengan kejenuhan belajar? Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kejenuhan belajar. Jadi, kejenuhan belajar itu adalah keadaan jemu, bosan, dan lelah pada siswa sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergerak, atau tidak bergairah, serta sistem akalnya itu tidak bekerja dalam melakukan aktivitas seperti belajar, yang mengakibatkan usaha yang dilakukannya itu tidak mendatangkan hasil, serta kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat gitu kan. Dia merasa bosan atau merasa jenuh. Dalam kejenuhan belajar ini, dalam psikologi lazimnya itu disebut dengan learning plateau. Apa sih yang menyebabkan anak atau siswa menjadi jenuh belajar? Adapun aspek-aspek kejenuhan belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu kelelahan emosional, di mana ditandai dengan perasaan lelah dialami oleh individu ataupun itu kelelahan emosional maupun fisik. Contohnya seperti mudah marah, kemudian cemas, lebih emosional, mudah merasa bosan. Dan yang kedua yaitu kelelahan fisik, ditandai penderita kejenuhan ini mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejalanya kelelahan fisik seperti mual, sakit kepala, kemudian kurang selera makan, terus insomnia. Dan yang ketiga yaitu kelelahan kognitif, di mana siswa yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapatkan beban yang terlalu berat pada otak, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sulit memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada beberapa faktor-faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu cara atau metode yang tidak bervariasi. Yang kedua yaitu belajar hanya di tempat tertentu. Yang ketiga yaitu suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Dan yang keempat, kurang aktivitas rekreasi dan hiburan. Dan yang terakhir, adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya itu kejenuhan ini kan kondisi psikologis yang bersifat alamiah, atau artinya siapapun akan dapat mengalami kebosanan atau kejenuhan terhadap sesuatu apapun dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Boleh jadi sesuatu yang menonton tanpa variasi atau kegiatan yang rutin yang menjadi penyebab kebosanan itu. Kemudian kejenuhan belajar itu lazimnya dapat diatasi dengan menggunakan kiat-kiat lain sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Kemudian, yang kedua yaitu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan. Peserta didik belajar lebih giat lagi. Baiklah, yang ketiga yaitu pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar peserta didik yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, kemudian lemari, kemudian rak buku, kemudian alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan peserta didik atau siswa merasa berada di sebuah kamar baru yang lebih menyenangkan untuk belajar.
dan tidak mudah bosan atau jenuh dalam belajar. Yang keempat yaitu memberikan motivasi dan stimulus baru agar peserta didik atau siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Dan yang kelima yaitu peserta didik atau siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Melestarikannya.